Trading 20 juta, 20 menit setiap hari part yang kelima. So ini adalah update di bulan Februari. Dari 17 juta, portofolio kita berhasil naik menjadi 18 juta. Penasaran apa yang saya lakukan? Tonton sampai habis, let's go! Halo Sobat Trader, balik lagi sama saya Andi Sinjaya. So, di video kali ini kita mau update trading journey kita menggunakan sistem trading yang baru, trading 20 juta 20 menit setiap hari, dan ini adalah part yang kelima. So, kita mau update hasil trading kita di bulan Februari seperti apa. Buat kamu yang belum nonton part ke-1 sampai ke-4, kamu bisa nonton di playlist trading 20 juta 20 menit. Di part pertama kita udah breakdown semua sistem trading yang kita pakai buat trading sistem yang baru. Kemudian di part kedua sampai part ke-4 kita udah update hasil trading kita mulai dari bulan November sampai Januari. Dan hari ini kita mau update di bulan Februari. Seperti biasa kita akan bagi menjadi 4 bagian. Di part yang pertama kita akan overview portofolio kita secara keseluruhan. Apakah kita loss dari portofolio sebelumnya atau kita mendapatkan profit daripada portofolio di bulan yang sebelumnya. Kemudian part yang kedua kita akan review semua saham yang kita beli di bulan Februari. So nanti kita akan bahas strateginya apa dan decisionnya kenapa kita membeli serta menjual saham tersebut. Kemudian di part ketiga kita akan membahas tentang saham incaran kita di bulan Maret apa aja. Dan di part yang terakhir kita akan evaluasi hasil trading kita di bulan Februari. So pastikan nonton sampai habis dan saya harap setelah nonton video ini kamu bisa mendapatkan manfaat untuk trading journey kalian juga. Jadi seperti yang kamu tahu sebenarnya di bulan Januari kemarin kita sempat mencapai 18 juta rupiah tapi kita di PHP-in saham Arto. Jadi kita balik lagi ke 17 juta. Tapi di bulan Februari kita benar-benar hit 18 juta rupiah dan semoga kita bisa comeback lagi mencapai 20 juta rupiah bahkan nantinya bisa profit. So nggak usah lama-lama, langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua teman trader kamu biar kita bisa belajar bareng di channel ini dan support terus channel ini agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you so much support dari kamu dan langsung aja kita kembali ke monitor. Here we go. Oke, Smart Trader, jadi sekarang di layar monitor kalian seharusnya udah ada screen share dari laptop saya. Jadi buat yang belum tahu, kita mencoba sistem trading yang baru ini menggunakan broker Ajaib. Kenapa menggunakan Ajaib? Karena menurut saya Ajaib ini merupakan salah satu broker yang user friendly banget. Kemudian accessibility-nya gampang banget. Jadi kamu bisa trading menggunakan smartphone atau kamu bisa langsung trading menggunakan laptop kamu dengan masuk ke websitenya aja langsung. Jadi nggak perlu install aplikasi tambahan. Habis itu fitur yang ditawarkan oleh Ajaib ini juga komplit. Ada charting menggunakan TradingView dan juga ada broker summary untuk bandarmologi analisis. Jadi buat kamu yang masih bingung mau trading saham di mana, kamu bisa cobain Ajaib dan daftar pakai kode saya di Andi288 atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. So langsung aja, ini adalah tampilan awal dari website Ajaib dan hari ini sebenarnya udah tanggal 5 Maret karena kita baru sempat syuting. Jadi beberapa hari perdagangan saham di bulan Maret itu udah membuat portofolio kita sebenarnya sekarang itu udah di 19.866.000 rupiah dan total returnnya di sini 3.648.000 atau profit 22% dari total investasi kita, which is pergerakan di awal bulan Maret ini very good. Tapi kita mau fokus untuk review yang di bulan Februari seperti apa. So sekarang kita mau buka Excel. Oke, seperti biasa kita mau fokus di sini. So modal akhir di bulan Januari itu kita ada di 17.739.000 rupiah. Jadi sebelumnya modalnya masih 17.700.000 dan kemarin itu hanya profit sekitar 162.000 atau which is kurang dari 1%. Tapi surprisingly di bulan Februari kita berhasil profit total sampai 7% atau 1.257.000 dan modal di akhir bulan Februari itu di 18.996.000 rupiah, mendekati 19 juta rupiah. Well, I think di bulan Februari salah satu bulan yang cukup impresif, kita berhasil profit 7%. Kita belum lihat IHSG naiknya berapa persen, tapi harusnya itu kita bisa di atas IHSG, which is good. Dan sebenarnya di bulan Februari ini kita nggak banyak gonta-ganti saham, jadi kita cuma melakukan 4 transaksi buy aja dan ada beberapa sell. So untuk mendapatkan profit 7% kita nggak perlu banyak melakukan transaksi juga sebagai seorang swing trader. Dan kalau kita mau lihat portofolio saham kita terakhir itu ada saham Adro, BNI, dan BRI doang, ada 3 saham aja. Masing-masing lotnya 24, 10, dan 10 dengan persentasenya ini semua profit 31%, 13%, dan hampir 6%. Kalau kita lihat portofolio sebelumnya itu masih ada BRMS dan Indi, tapi kita decide untuk jual dan kita ganti ke saham BBRI. So langsung aja kita mau lihat saham apa aja yang kita beli di bulan Februari.
Oke, kita balik lagi ke website ajaib, dan untuk melihat histori transaksi kita bisa ke atas sini, transaksi, kemudian kita pilih saham. Nah, di sini total kita udah ada 76 historinya. Jadi kita mau lihat dan review mulai dari bulan Februari. So, transaksi pertama itu kita di tanggal 7 Februari 2022, di mana kita menjual Indi sebanyak 20 lot dan kita mengganti saham kita menjadi saham BBRI. Kalau di sini kita jumlahin kurang lebih sebanyak 8 lot. Jadi langsung aja kita lihat pertimbangannya seperti apa. Oke, ini adalah chart dari BBRI, dan sebenarnya saham BBRI ini sudah menjadi saham incaran kita di bulan Januari kemarin. Tapi akhirnya kita baru entry di bulan Februari karena kalau kita lihat sebelumnya itu sideways lumayan panjang, dan di tanggal 7 Februari 2022 saham BBRI ini akhirnya berhasil breakout dengan signifikan. Volumenya juga di sini kalau kita lihat spike naik ke atas, dan juga saham BBRI ini berhasil breakout dari resistance yang ada di sini. So, menurut saya ini adalah permulaan untuk saham BBRI kembali naik ke atas, karena kalau kita lihat sebelumnya di sini ada impulsive movement yang sangat signifikan dan kemudian corrective movementnya yang cukup lama, sehingga ada potensi next dia akan membuat impulsive movement lagi naik ke atas. Dan kalau kita lihat saat ini sahamnya juga udah naik. Kemudian nanti kalau saya tidak salah di tanggal 9 Februari di situ saya juga melakukan average up untuk saham BBRI. Jadi kurang lebih average up juga sebanyak 8 lot, dan pertimbangan saya adalah saham BBRI ini di tanggal 9 Februari di sini sebelumnya dia sempat breakout daripada resistance area juga yang ada di sini. Jadi seperti strategi kita mau average up ketika dia berhasil breakout dari resistance area, atau average up setelah kita punya posisi sebelumnya. Jadi itu adalah pertimbangan kenapa kita melakukan average up di saham BBRI ini di tanggal 9 Februari 2022. Kembali ke tanggal 7 Februari karena kita melihat di sini ada peluang yang sangat bagus. Oleh karena itu kita memutuskan untuk menjual saham Indika Energi di tanggal 7 Februari 2022. So, ini adalah chart dari ini dan kita menjual di tanggal 7 Februari kurang lebih di candlestick yang ini. Setelah sebelumnya kita sempat membeli saham Indi itu di area sini. Jadi kalau nggak salah waktu itu kita beli di 1930-an dan kita jual saham Indi itu di harga 1950-an. Jadi kurang lebih masih mendapatkan profit sedikit aja, nggak sampai loss, dan kita pindahkan modal kita ke saham BBRI. Nah, pertimbangan lainnya adalah karena saham Indi di sini saya melihat masih ada potensi dia melakukan pola koreksi yang nggak sebentar, tapi kita lihat setelah dia berhasil breakout daripada resistance yang ada di sini, harganya pun naik signifikan ke atas ini. So, balik lagi, it happens sometimes, karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Jadi pertimbangan kita menjual atau membeli itu pure melihat apa yang terjadi di market saat itu. Kenapa saya menjual Indi dan pindah ke BBRI? Karena saya melihat ada potensi juga di saham BBRI yang lumayan oke dan menarik, dan sudah menjadi saham incaran kita dari sejak bulan Januari kemarin. Jadi itu adalah transaksi kita di tanggal 7 Februari. Next, di tanggal 9 Februari kita menjual saham BRMS kita sebanyak 238, kemudian kita kembali beli BBRI lagi. Jadi untuk melakukan average up di saham BBRI ini, kita harus menjual salah satu saham yang kita miliki saat itu. So, kita menjual saham BRMS ini di tanggal 9 Februari, which is di candlestick yang ini. Sebenarnya waktu itu saya masih melihat saham BRMS ini juga masih menarik karena baru aja breakout dari resistance yang ada di sini. Tapi alasannya kenapa saya switch ke saham BBRI, pertama karena saham BBRI-nya juga breakout. Kemudian yang kedua, saya masih melihat potensi BRMS ini masih melakukan koreksi terlebih dahulu ke area demand zone yang ada di bawah sini. Nah, kurang lebih ini adalah area demand zone yang ada di bawah sini, baru dia naik ke atas. Tapi ternyata realitanya saham BRMS ini berhasil langsung naik ke atas, dan sebenarnya kalau masih kita hold, itu profitnya juga lumayan besar. Di sini kurang lebih kalau misalkan mencapai atasnya, kita bisa mendapatkan profit sekitar 42%. So, ini sebenarnya sangat potensial banget kalau kita bisa hold BRMS-nya, kemudian dia berhasil naik ke atas. Tapi kembali lagi, no one knows the future. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, karena kebetulan aja di saham BRMS, kemudian saham Indi harganya naik lagi, but still ada possibility bahwa harganya juga turun ke bawah. So, di saham BRMS kemarin kita average-nya di harga 134,6 dan kita menjual saham BRMS itu di sekitar harga 138. Jadi masih ada sedikit profit sekitar 3-4% lah. Oke, next kita ke tanggal 14 Februari 2022. Di sini kita menjual saham BBRI sebanyak 6 lot. Jadi sebelumnya itu kita membeli 8 lot dan kita average up lagi 8 lot, totalnya 16 lot. Kemudian kita menjual 6 lot dan kita switch ke saham SGER di sini. Kemudian yang menariknya di tanggal 15 Februari 2022 kita jual lagi langsung saham SGER-nya, dan yang kita lakukan adalah kita average up saham Adro di sini sebanyak 11 lot. Sekarang kita mau lihat dulu pertimbangan apa waktu itu saya membeli saham SGER. Pertama, di sini jelas banget bahwa trennya itu bullish. Jadi membuat high di sini low, di sini membuat higher high, di sini higher low. Dan waktu itu kita masuk di saham SGER ini di tanggal 14 Februari 2022, which is di candlestick yang ini. Jadi saya tandain dulu pakai panah di sini. Jadi pertama pertimbangannya
pertamanya adalah di sini kita jelas melihat bahwa sebelumnya ini saham SGER bergerak impulsif naik ke atas, dan biasanya ketika dia melakukan penurunan dengan volume yang menurun itu adalah tanda-tanda koreksi, dan kita mau melihat supportnya itu ada di mana. Lalu di sini ketika kita plotting support dan resistance, di sini ada demand zone kurang lebih seperti ini, dan kalau kita tarik ke sini sebelumnya ada resistance. Jadi ini adalah area support yang menurut saya ideal dan kuat. Dan nanti kalau misalkan kita coba untuk buka lower time frame, di situ ada pola yang menurut saya sifatnya itu reversal, dan kalau kita lihat 2 hari sebelumnya itu volumenya juga meningkat. Jadi menurut saya ini ada potensi adanya reversal, tapi sayangnya di tanggal 15 Februari dia kembali turun ke bawah. Dan alasan kenapa saya menjual saham SGER ini karena saya ingin melakukan average up terhadap saham Adaro Energi. Jadi kalau kita buka saham Adro, nah kita melakukan average up di saham Adro di tanggal 15 Februari 2022. Alasannya karena kita melihat bahwa saham Adro ini sudah breakout daripada falling wedge pattern yang ada di sini. Kebetulan juga tepat ada di support di sini. Jadi menurut saya ini ideal banget untuk kita melakukan average up di saham Adro. Sebelumnya juga kita udah bahas di part yang terakhir bahwa kita ada planning untuk average up saham Adro ketika sudah berhasil breakout dari pattern falling wedge di sini. Jadi kita review dulu secara keseluruhan trading kita di saham Adro ini udah mulai dari bulan November, saya ingat banget. Jadi dari part yang kedua kita udah beli saham Adro ini ketika dia breakout daripada falling wedge yang ada di sini, dan juga di sini ada head and shoulder pattern. Kemudian waktu itu kita sempat melakukan taking profit di resistance yang ada di atas sini, karena di sini ada sebuah candlestick pattern bearish pin bar yang mengindikasikan reversal, apalagi ada di resistance. Jadi itu adalah pertimbangannya waktu itu kita jual di area sini. Kemudian kita masih hold setengahnya dan kita letting the profit run sampai dia naik lagi ke atas. Kurang lebih harganya naik ke atas sini. Lalu kemudian kita tunggu harganya koreksi membentuk sebuah pola lagi falling wedge pattern, dan kita average up lagi ketika dia berhasil breakout dari pola tersebut. Dan puji Tuhan saham Adro ini merupakan salah satu saham yang membuat kita berhasil mendapatkan profit dari 17 juta sampai 18 juta. Dan kalau kita lihat di sini pergerakannya sampai Maret tanggal 5 di sini luar biasa signifikan naik ke atas. So dari trading saham Adro ini merupakan sebuah contoh di mana swing trading itu kita perlu follow the trend which is uptrend, dan kita bisa hold saham tersebut mulai dari November, Desember, Januari, Februari. So kurang lebih sekitar 3 bulan kalau kita sabar dan kita melakukan metode yang tepat, dan juga kita berani untuk melakukan average up di saat ada potensi sahamnya bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi, kita bisa mendapatkan maksimal profit di sini. So kurang lebih seperti itu review saham di bulan Februari. Jadi selama bulan Februari itu kita trading hanya 4 hari aja, sisanya kita hanya monitor aja the market. Dan portofolio terakhir kita di tanggal 1 Maret kemarin itu ada 3 saham which is Adro, BBNI, BBRI, lotnya sekian, dan kondisinya masih floating profit semua. Dan surprisingly kita berhasil mendapatkan profit 7% hanya dengan melakukan 4 transaksi aja di bulan Februari. Jadi nggak perlu banyak-banyak, karena kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya kita sampai 8 kali, kemudian juga di bulan Desember juga 8 kali, kemudian di bulan November lebih agresif lagi 12 kali, malah mengalami loss yang lumayan signifikan. Oke, jadi saham incaran pertama kita untuk di bulan Maret masih sama, yaitu saham Inco, di mana sebelumnya kita waktu itu expect saham Inco ini akan naik ke area resistance yang ada di atas sini sekitar 5.600, dan ternyata beneran terjadi. Tapi kalau kita mau lihat bigger time frame-nya di sini, saham Inco ini masih ada di sebuah area sideways. So menurut saya akan lebih menarik kalau misalkan saham Inco ini udah berhasil breakout resistance di 5.600. Anyway, untuk outlook saham Inco ini juga kita ada share di Telegram kita, Yuk Trading Saham bareng Andi. Jadi buat kamu yang pengen tahu saham apa aja yang menjadi incaran saya secara update, kamu bisa gabung di Telegram Yuk Trading Saham bareng Andi, tapi jangan di search, melainkan kamu gabung di link di deskripsi, karena banyak sekali grup penipuan mengatasnamakan saya ataupun grup Yuk Trading Saham bareng Andi. Dan saat ini jumlah membernya sudah mencapai 109.000 member. So thank you so much yang udah nongkrong dan diskusi bareng di channel maupun di grup chat Yuk Trading Saham bareng Andi. Dan buat yang belum, langsung aja kita gabung, klik link di deskripsi. Dan ini adalah saham incaran yang kedua, yaitu MDKA. Saham ini juga kita ada share di channel Yuk Trading Saham bareng Andi. Jadi kalau kita lihat di sini saham MDKA bergerak impulsif naik ke atas, dan kemarin ini berhasil breakout daripada resistance-nya, closing di atas dengan candlestick yang long bullish candlestick, kemudian di follow dengan big volume di bawah sini. So kalau kita lihat di sini saham MDKA juga ada potensi untuk mengalami kenaikan lagi ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Apalagi harga emas saat ini sedang menguat terdampak dari perang Rusia dengan Ukraina. Jadi kurang lebih itu adalah 2 saham incaran saya. Tapi kalau misalkan posisi saham kita saat ini masih bagus, kita akan prefer untuk hold aja karena masih punya potensial upside yang lumayan signifikan.
Yang pertama, saya cukup happy dengan trading performance kita di bulan Februari dengan mendapatkan profit sebanyak 7%, dimana ini menurut saya worth banget. Kita cuma perlu monitor 20 menit aja setiap hari, karena seperti visi awal kita dimana kita mau membuat sebuah trading system sesimpel mungkin agar kita masih tetap bisa untuk menjalankan aktivitas normal kita sehari-hari tanpa harus memonitor market saham setiap hari selama 6 jam. Yang kedua, sebenarnya kita nggak perlu terlalu sering atau terlalu banyak gonta-ganti saham juga, dan tetap percaya dengan saham yang kita punya memiliki tren yang bagus dan juga potensial upside yang masih besar. Kemudian yang ketiga, menurut saya salah satu kunci kesuksesan saya bisa profit 7% di bulan Februari yaitu jangan terlalu over diversify portofolio kita, jadi fokus ke 3 saham aja. Jadi saya merasa punya 3 saham saat ini itu udah cukup nyaman karena kita bisa fokusin uang kita untuk saham-saham yang benar-benar berpotensi mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, menurut saya trading lebih sering tidak menjamin portofolio kita atau trading performance kita jauh lebih baik. Terbukti kalau kita lihat di bulan November kemarin kita jauh lebih sering jual beli saham, tapi di bulan Februari hanya 4 hari trading aja dan kita mempertahankan posisi kita berhasil mengalami kenaikan portofolio sebanyak 7%. So, kurang lebih update trading journey 20 juta 20 menit setiap hari di bulan Februari seperti ini, kita berhasil mendapatkan profit 7%. So, menurut kamu apakah kita berhasil comeback ke modal awal 20 juta di bulan Maret? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat kamu yang pengen trading saham juga, kamu bisa cobain Ajaib, sudah terregulasi oleh OJK. Daftarnya gampang banget dan jangan lupa pakai kode Ajaib saya di Andi288 untuk mendapatkan saham gratis. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua teman trader kamu biar mereka juga bisa belajar dan setidaknya mendapatkan sedikit ilmu tentang trading di video ini. Dan mungkin buat kamu yang penasaran strategi dan teknik apa yang saya gunakan untuk trading saham, saya sudah buatkan satu playlist video yaitu kelas trading SKS. Kamu bisa cek playlistnya ada di sebelah sini, dan di sebelah sini juga ada video lain seputar trading yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thank you for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya, be a smart trader. Salam cuan, ciao.